Keharamannya di mana? Coba Anda datang ke sini, tanya soal wayang tak jelasin. Wayang itu dari kata bayang-bayang, ayang-ayang, bayangan. Ini lebih tauhid, kok sampean katakan haram bagaimana? Bahkan kita sendiri diajarkan oleh Allah, yang maujud itu hanya Allah, la ilaha illallah. Yang lain hanya bayangan, majas. Maka yang majas ini tidak ada artinya kalau tidak merapat kepada bayangan. Bangsa Eropa aja bisa menafsirkan ini dengan baik kok. Digambarkan yang maujud itu adalah satu, bayangan adalah kosong. Dan ini ketika dideret menjadi logaritma, menjadi angka-angka kemampuannya yang sangat luar biasa, bisa menemukan kalkulator, komputer, Android, bahkan sekarang ini teknologi komunikasi yang sangat luar biasa ini berasal dari satu dan kosong. Satu adalah Allah, kosong adalah manusia yang disebut dengan majas dan bayangan. Jadi artinya orang Jawa lebih tauhid daripada sampean. Orang-orang yang belajar baru kemarin sore tentang agama Islam seolah-olah sudah berhak menjadi kodi menghakimi kesalahan saudara-saudaranya dan budayanya. Belajar dulu, belajar. Kayak Jangan itu, begitu. Yang nama Wisnu, Sri, Bu Pertiwi kata haram. Ya sebenarnya saya malas untuk menjawab itu. Karena mereka tidak level gitu loh. Baru taraf belajar, kalau katakanlah kalau dari level anak-anak, antara anak-anak sampai remaja, dia baru tataran remaja. Jadi sama dengan orang yang baru belajar karate, ban putih atau naik ke ban kuning, semua kan ditendangi semua. Sedikit muncul jurus, sedikit nantangin orang, mengklaim, ini. Ya gitu. Karena belum menep, masih kemeroncal. Maka ada yang mengatakan di negeri ini ada pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi bangsa Indonesia sudah biasa menggunakan pepatah bagaikan padi, makin berisi makin menunduk. Kemudian muncul ada Dewi Sri haram. Kamu ini bagaimana sih? Di Arab sana namanya Fatimah, namanya Khadijah, namanya Muhammad, namanya Maryam atau Maria. Tapi orang Jawa dengan kesantunan dan budayanya, Maryam atau Maria, Bunda Yesus atau Iso atau Isa itu disebutnya Dewi Maria. Khadijah, perempuan yang maha hebat, yang menjadi empunya surga. Juga Fatimah yang menjadi empunya surga. Bersama Aisyah yang menjadi empunya surga. 4 perempuan itu, Maria, Khadijah, Fatimah, dan Aisyah, disebut Siti Fatimah. Dari kata Sayyidatina, Tuan Putri. Tidak tega orang Jawa menyebut nama jangkar. Kayak sekarang ini bangsa Indonesia ini sudah kebablasan manggil presidennya Jokowi, SBY. Nah kalau sopan santun sebagai bentuk personifikasi dari lontaran perspektif moral sudah mulai dibiasakan dilanggar, maka sudah tidak ada kesantunan lagi. Saya ketika memanggil kakak saya namanya jangkar itu disebut, ditempeleng kok sama bapak saya. Ta'adub ya Nuril, sopan kamu ya Nuril, gitu. Lah ini presiden diundang Jokowi bagaimana? SBY itu bagaimana? Megawati, kenapa nggak disebut Presiden Jokowi kalau tidak mau menyebut bapak? Tapi kalau tidak mau menyebut presiden, ya Bapak Jokowi. Di Jawa itu saya punya anak, dan di Arab juga begitu loh. Kok sampai di sini tuh dia belajar di Arab, sampai di sini dikorupsi semua ilmunya.
Di Arab itu ketika engkau punya anak, engkau beri nama Bambang, maka disebut dengan Abu Bambang. Saya punya anak Mustafa Mahendra, maka Abu Mustafa Mahendra. Saya punya anak Salman Al-Farisi, maka Abu Salman Al-Farisi. Ini tidak disebut jenenge, nggak boleh. Coba di dalam Islam itu memanggil Nabiullah Khidir itu bagaimana? Balyan ibnu Malkan Abu Abbas Sil Khidru Balyan ibnu Malkan Abu Abbasil Khidru. Luar biasa ya. Ini dijangkar kabeh. Nah, budaya di Indonesia tidak ada yang begitu. Maka ketika para wali ditugasi oleh penguasa Turki Ottoman yang dikhianati oleh Arab Saudi itu, kemudian hancur lebur negara kekhalifahan Turki Ottoman itu, dikhianati oleh Arab Saudi bekerja sama dengan Inggris dan Perancis, maka hancur lebur, nggak tersisa sampai sekarang. Kemudian sebelum hancur menugaskan para wali. Para wali belajar habit orang Jawa. Lalu kemudian karena sebagian Buddha dan Hindu ada kesamaan di dalam terminologi akidah mengajarkan bagaimana mengenal tentang Tuhan, maka cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan tradisi yang berkembang saat itu. Maka Sunan Kalijaga membuat wayang, menjelaskan kebatinan wayang itu bagaimana. Dengan indah disampaikan dalam carangan Mahabharata itu ada kisah carangan yang namanya Yudhistira Moksa. Perang dunia yang tidak karu-karuan selesai, maka tinggal Yudhistira bersama anjingnya, adik-adiknya sudah meninggal semua. Pada terminologi sejarah awal dikatakan bahwa Islam itu digambarkan dengan rukunnya yang pertama adalah Jamus Kalimosoto. Yang megang siapa? Yudhistira. Itu kalau di dalam Islam sebenarnya itu jimat 2 kalimat syahadat dalam rukun Islam. Maka dikenal sebagai Jamus Kalimosoto. Tidak ada kayangan bisa terbangun, tidak ada dunia terbangun, tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan terbangun tanpa syahadaten. Karena seseorang mulai terbangun ruhnya dan kemudian mulai melakukan penampakan ya, bukan penampakan, penampakan sebagai salik melakukan suluk menuju kepada Allah, bentuk hakikat dan yang maujud dari bayangan ini diawali dengan 2 kalimat syahadat. Udkhulu fi silmi kafah. Maka masuk bangunan Islam dengan kafah itu adalah melalui penyaksian pertama. Yang ini juga dilakukan oleh Nabiullah Musa dengan the Ten Commandment. Jangan ada Allah lain selain aku. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang maujud kecuali Allah. Kalau di dalam tasawuf la maujuda illallah. Tidak diartikan asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kan kafir, mukmin. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, kafir, mukmin. Bukan, dimaknai bahasa ini tidak dengan cara harfiah, tetapi la syai'un illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Maka ketika ada pengakuan dengan Jamus Kalimosoto itu, masuklah ke bangunan yang di dalam di Indonesia, dalam pembukaan Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan, pintu gerbang kemerdekaan. Maka ketika orang yang sudah bersyahadat, dia sesungguhnya memerdekakan diri. Maka tidak ada budak, tidak ada tuan, tidak ada
berderajat tinggi atau berderajat rendah di mata Allah sama. Dari ayat yang saya baca pertama tadi. Su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Maka semua saja yang sudah mengucapkan kesaksian bahwa la maujuda ilallah, maka akan nampak grade-nya karena dia sudah mencapai kemerdekaan di dunia maupun di akhirat. Maka sebagai bangsa yang merdeka akan berpikir dengan cara yang merdeka. Orang yang merdeka akan menghargai kemerdekaan. Menghargai kemerdekaan pasti menghargai kemanusiaan. Karena agama itu untuk mengarahkan manusia menjadi manusia. Dan Allah sendiri yang meninggikan manusia. Walaqad karamna ala bani Adam. Loh, ini kan luar biasa ini. Sehingga dia berkelas sebagai pengganti. Jadi khalifah itu pengganti Tuhan. Maka di dalam perjanjian lama ada yang namanya kitab Yesaya menyebutkan jadilah Tuhan-Tuhan kecil. Rukun. Kemudian di dalam kisah Yudhistira Moksa ini, pemegang Jamus Kalimasada ini, Sunan Kalijogo menyempitkan surat Kahfi. Disuruh masuk nirwana dia tidak mau, kecuali dengan anjingnya. Ini sama dengan Theodorus, Stefanus, Uranius, Varanius, murid-muridnya Yesus yang menyelamatkan imannya, kemudian bersembunyi di pegunungan Efesus dan ditidurkan oleh Allah lebih dari 309 tahun, dibangkitkan kembali pada saat kekaisaran Theodorus dan salib sudah menjadi lambang mahkota. Itu cerita wayang ya, Pak? Cerita wayang itu Quran gitu loh. Maka dilambangkan setelah Yudhistira ada Penenggaing Pandawa. Penenggaing Pandawa siapa? Bimo, penegak Pandawa yang berdiri dengan tangan senjatanya begini ini. Ini bukan porno, begini ini terus dianggap porno.